Oke ya, jadi firman Tuhan hari ini yang diberikan kepada saya adalah teladan. Itu ada di sini. Ya. Judulnya teladan dalam kerendahan hati. Oke, teladan dalam kerendahan hati maksudnya kita semua yang adalah pelaku firman ini diharapkan bisa menjadi teladan, bisa memberikan contoh. Ya, bisa memberikan contoh kepada orang di sekitar kita. Nah, terutama ya kepada keluarga kita. Nah, ada istri, ada suami, ada anak, ada menantu, ya, ada cucu, ada ya itu semua ya. Nah, sekarang kita mau membaca dulu firman Tuhannya. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Oke ya, 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Nah, itu ayat yang kelima di situ. Demikian jugalah Ama dan Akung bisa lihat. Kita bisa baca bersama-sama. Iya ya, bisa ya. Oke, ini ayat yang kelima. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang. Oke, saya lupa di slide ini, sorry. Karena itu ya, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saya jalankan di sini, saya tak naikkan ya. Ya, jadi ini 2 ayat yang akan kita renungkan hari ini. Dengan tema, kita lihat kembali temanya. Ya, teladan dalam kerendahan hati ya. Nah, jadi nanti kita mau lihat apa makna dari ayat ini ya. Oke. Nah, kita semua ya, apalagi kalau kita sudah berusia. Kita semua sudah berusia, punya anak, punya cucu, dan mungkin di lingkungan sekitar kita juga punya jabatan. Nah, jadi kita ini mau untuk dihormati. Adakah di sini yang tak mau dihormati? Ama dan Akong? Adakah di antara kita yang tak mau dihormati? Ya, pada umumnya kita mau dihormati. Dan kalau kita tak dihormati, mungkin kita akan merasa tersinggung dan yang lain sebagainya. Nah, namun hari ini kita diajarkan bahwa Tuhan mencari orang yang rendah hati dan diharapkan bisa menjadi teladan bagi orang lain dalam hal kerendahan hati. Nah, jadi kita akan melihat apa pengajaran firman Tuhan mengenai topik ini, mengenai kerendahan hati ini. Nah, apakah hanya orang muda saja yang harus menghormati orang tua? Lalu bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tua tidak perlu menghormati anak-anak muda? Nah, sudah sepatutnya anak-anak muda harus menghormati orang tua. Itu wajib, itu harus. Ya, karena kalau dia tidak menghormati orang tua itu salah. Nah, namun bagaimana dengan kita semua? Ya, apakah perlu timbal balik atau tidak? Nah, kita lihat kembali ayat firman Tuhannya ya. Nah, ayat firman Tuhannya di situ dikatakan bahwa kamu semua saling menundukkan, merendahkan dirimu. Nah, tadi saya tak akan membahas lagi ayat yang ini ya, yang pertama ini. Nah, di situ ya yang A, bagian A ya, 5 ayat 5A itu. Nah, ini kita tak bahas hari ini. Karena di sini bilang, demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua. Ini memang sudah wajib begitu ya. Namun di ayat selanjutnya, dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Jadi ini yang akan kita bahas. Jadi saya mau kembali lagi pada di sini. Nah, bilang iya kamu semua. Ini saya ambil yang bahasa Inggrisnya dari KJV ya. Nah, karena di situ lebih lengkap lagi dari ayat yang bahasa Indonesia.
Nah, jadi saya ambil di situ dikatakan bahwa ya kamu semua saling menundukkan, ya, atau merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Nah, jadi semuanya di sini bukan hanya orang muda, karena di bagian A dikatakan bahwa orang muda. Nah, namun setelah itu Tuhan kasih lagi semua, kamu semua. Nah, semua di sini itu bukan hanya orang muda kepada orang tua, tetapi orang tua kepada orang muda juga ya. Nah, ini jadi semua jemaat, orang muda dan orang tua. Nah, jadi orang muda sudah seharusnya wajib menghormati orang tua. Tetapi orang tua juga harus bisa menghormati anak-anak muda. Jadi ada timbal balik di situ. Ya, dikatakan saling saling mengutamakan. Nah, jadi kita juga tak hanya mengutamakan untuk dihormati, tetapi kita juga menghormati orang lain ya, dalam hal ini orang muda juga. Jadi ada timbal balik. Kita tidak hanya mengharapkan dihormati, tapi kita juga bisa menghormati orang lain. Nah, jadi semua di situ bukan berarti orang yang lebih tua dari kita saja yang kita hormati, tapi orang lain juga, anak-anak muda juga, ya. Oke. Lalu di situ dikarenakan kenakanlah kerendahan hati. Nah, kita lihat kembali ayatnya supaya lebih Nah, jadi kalau di ayat bahasa Indonesianya tak terlihat kenakanlah ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya ada kenakanlah kerendahan hati. Nah, jadi selain kita dikasih tahu untuk merendahkan hati, kita juga dikasih tahu untuk kenakanlah. Nah, kenakanlah itu maksudnya pakailah. Nah, seperti pakaian ya. Kita pakaian yang kita pakai, benar nggak? Nah, jadi kita diminta untuk bukan hanya merendahkan hati, tapi kenakanlah ya. Kenakanlah di situ maksudnya adalah seperti baju yang kita pakai. Setelah kita pakai, bukan hanya kita pakai, tapi kita harus ikat dia erat-erat. Kita mengikatnya erat-erat pada diri kita sendiri ya, seperti sebuah pakaian. Nah, ini ada ilustrasi gambarnya di sini. Jadi setelah kita pakai, kita akan ikat dia erat-erat supaya apa? Nah, ini sehingga kerendahan hati itu tidak pernah terlepas dari kita. Oke, jadi kita pakai kerendahan hati itu terus menerus. Nah, ini perintah yang dikatakan kepada kita bukan untuk sesekali aja kita memakai, tapi terus menerus. Artinya kerendahan hati itu harus ada, melekat dalam diri kita, dan kita aplikasikan terus dalam diri kita setiap saat, setiap hari. Gitu ya. Oke. Nah, jadi kerendahan hati itu bukan hanya sekedar kita tahu. Oh, saya tahu kok Tuhan memerintahkan kepada saya untuk merendahkan, untuk rendah hati ya, untuk rendah hati. Saya tahu. Tetapi Tuhan mau kita bukan hanya sekedar tahu, tapi harus menyatakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ya, kita mau mendengar nasihat. Nah, biasanya orang yang mau memberikan nasihat itu teman kita. Nah, kalau di rumah ya anak-anak kita. Kalau kita sudah tua pasti anak kita sudah dewasa kan. Nah, jadi kadang-kadang kita tak mau mendengar mereka. Kita merasa saya lebih hebat dari kamu. Ya. Nah, terutama pada saat kita sakit. Pada saat kita sakit, anak-anak kita memberikan nasihat. Mama harus kurangi kerja, istirahat dulu, sudah sembuh baru. Lalu kita merasa, saya ini lebih pengalaman dari kamu. Kamu diam saja. Kadang-kadang kita merasa lebih pengalaman, lalu apa yang disampaikan oleh anak-anak kita tak mau tiru, kita tak mau dengar maksudnya ya. Jadi kita tak menghormati niat baik dari anak kita. Padahal anak kita punya niat baik, kita sembuh, itu contoh. Ataupun ada nasihat-nasihat yang lain, yang mungkin itu hal yang baik untuk kita. Kita sudah cukup berusia untuk memahami hal itu. Jadi anak kita yang mungkin lebih tahu, karena beda zaman, beda pola, beda zaman, ada hal-hal baru yang mungkin sudah muncul, dan kita lalu dia kasih tahu
apalagi mengenai pengobatan ya. Sekarang ini banyak sekali muncul penyakit-penyakit yang mungkin kita kurang paham. Jadi anak-anak kita yang punya pengetahuan lebih paham, kasih tahu sama kita bagaimana kita harus menanganinya, harus ke dokter, harus bagaimana. Ya, anak kita kasih tahu, maka kita mau merendahkan diri untuk mendengar apa yang anak-anak kita bilang, ataupun cucu kita yang sudah dewasa yang sudah mengerti. Nah, contoh begitu. Lalu apalagi kita bisa melayani tanpa mencari nama atau pujian. Kadang-kadang di gereja kita ada, walaupun Ama dan aku sudah tua, tapi ada dikasih kepercayaan. Nah, contohnya, misalnya saya pernah lihat menjalankan persembahan, ya kan, menjalankan persembahan. Nah, itu walaupun hanya hal sepele, tetapi itu adalah satu penghargaan kepada kita. Nah, kita dipilih untuk bisa menjalankan persembahan, lalu kita diminta untuk berdoa juga. Nah, kita lakukan ini bukan untuk supaya terlihat, wah saya ini walaupun sudah berusia tapi saya masih bisa. Bukan itu yang kita mau tunjukkan. Tetapi karena kita merasa bahwa saya ini adalah hamba Allah, saya ini adalah umat Allah, ya saya mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Walaupun hanya menjalankan persembahan dan berdoa. Lalu kadang-kadang juga kalau ada Natal, ada masak kan? Nah, kita mau masak yang terbaik bukan karena saya mau masak supaya semua orang ketika makan makanan saya, wah ini masakan siapa nih? Enak, bukan untuk dipuji. Tapi kenapa saya memasak yang terbaik? Karena saya mau melayani Tuhan saya. Gitu. Jadi ada rasa dalam hati bukan untuk meninggikan diri, tetapi semata-mata untuk Tuhan. Jadi kalau misalnya saya masak dan kalau itu enak, puji Tuhan, semua bisa nikmati. Tapi ternyata tak ada yang memuji saya, entah apa, kok saya sudah memberikan yang terbaik. Nah, gitu ya. Lalu apa? Kita saling mengutamakan. Nah, kadang-kadang atau setiap hari Sabtu sekarang ya, setiap hari Sabtu udah pergi makan di luar kan? Nah, kita makan bersama. Nah, kita ini saling mengutamakan. Jadi kalau kita lihat makanan ini segini, ya udah kita lihat, oh begini, kita bagi-bagi supaya semua dapat. Nah, gitu ya. Karena kita mau semua dapat, saling mengutamakan satu sama lain, bukan mengutamakan diri kita. Saya lihat Ama dan Akung sudah lakukan dengan baik ya. Nah, pertahankan, tingkatkan ya. Jadi kita ketika makan, kita mau semua orang menikmati makanan ini. Kalau misalnya ayam, semua harus dapat ayam. Tak boleh orang-orang tertentu saja ya. Kalau ikan, misalnya ada 20 orang di situ, 20 orang itu menikmati ikan itu juga. 20 orang menikmati ayam itu juga. Atau kalau bebek ya kadang-kadang ya. Ya pokoknya lauk itu kalau disajikan untuk 20 orang, maka saya harus memastikan bahwa semua 20 orang ini dapat. Tak boleh hanya saya. Gitu ya. Nah, jadi kita saling mengutamakan satu sama lain. Gitu. Ya, saya ngomong sekali lagi ya supaya Ama jangan merasa bahwa saya ngomong Ama dan aku. Maksud saya ini hanya contoh. Saya melihat Ama dan aku sudah lakukan kok. Nah, hanya pertahankan ya, tingkatkan. Oke ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Dikatakan kenakanlah kerendahan hati. Tadi bilang kita harus rendah hati, lalu kita kenakan, artinya kita harus ada, kerendahan itu harus ada dalam diri kita terus-menerus ya. Oke. Nah, ayat berikutnya, kalau kita lakukan itu dibilang oke, masih ada satu lagi. Nah, ini perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi kalau kita tak lakukan? Nah, ini Tuhan bilang Allah menentang orang yang congkak. Nah, artinya kebalikan dari kerendahan hati. Artinya orang yang meninggikan diri. Allah tak suka itu. Allah tak suka orang yang meninggikan diri. Orang yang congkak, orang yang sombong, merasa hebat. Ya, orang congkak itu gitu kan, merasa hebat, paling bisa, paling tahu, paling semuanya. Tuhan menentang orang yang seperti itu ya. Ya, Tuhan, bahkan saya cari artinya dikasih tahu bahwa Tuhan melawan orang yang seperti itu, bahkan memusuhi. Jadi maukah kita menjadi musuh Tuhan? Pasti tidak mau. Karena
kita ini 100% bergantung kepada Tuhan. Saya selalu bilang dalam diri saya, sedetik pun saya tak bisa tanpa Tuhan. Sedetik pun saya tak bisa tanpa Tuhan. Lalu bagaimana saya mau menjadi musuh Tuhan? Saya tak mau. Saya mau menjadi anak Tuhan. Tak boleh musuh Tuhan. Nah, salah satunya kita harus menjadi orang yang rendah hati. Karena Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Maka dia bilang melawan. Tuhan tak suka, Tuhan tak mau. Makanya kita tak boleh lakukan. Nah, sebaliknya Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita. Kita para rendah hati, kita tahu bahwa kita tak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, ini salah satu bentuk kita menyadari bahwa kita ini adalah maksudnya kita rendah hati. Jadi kita ini adalah manusia biasa, kita tak bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita demikian, artinya kita menggantungkan seluruh hidup kita pada Tuhan, kita percaya 100% kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi Tuhan mencurahkan kekuatan dan anugerah kepada kita semua. Jadi kalau kita menjadi orang yang rendah hati, maka Tuhan akan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Kita semua mau kan mendapatkan anugerah dari Tuhan, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, maka kita harus jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Oke, nah, jadi karena itu, jadi kesimpulannya, karena kita sudah tahu apa itu kerendahan hati, seperti apa dia, lalu apa yang akan kita peroleh kalau kita menjadi orang yang rendah hati, maka kesimpulannya adalah di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Oke ya. Nah, jadi maksud dari rendahkanlah diri itu artinya kita relakan diri kita berada di posisi rendah di bawah tangan Tuhan. Karena memang benar demikian, ya. Kita ini siapa? Kalau mau dibilang kita kembali kepada penciptaan. Kita tercipta dari apa? Adam, manusia pertama tercipta dari apa? Debu dan tanah. Tak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kita ini tak ada apa-apanya. Tuhan itu maha besar. Kita itu hanya debu. Tak ada apa-apanya. Jadi kita harusnya merelakan diri kita berada di posisi paling rendah di hadapan Tuhan. Dan ini tak ada apa-apanya. Seperti saya bilang, saya tak bisa hidup sedetik pun tanpa Tuhan. Ada orang yang merasa punya banyak uang lalu bisa lakukan apa saja. Tiba-tiba dapat penyakit. Tiba-tiba kecelakaan. Nah, apakah kehebatan dia itu, uang dia itu bisa mencegah tak sakit? Bisa mencegah dia dari kecelakaan? Ya, hidup kita berada 100% di tangan Tuhan. Jadi kita tak ada waktu atau kesempatan untuk memegahkan diri kita, merasa diri hebat. Nah, jadi kita mau membiarkan diri kita menjadi rendah di hadapan Tuhan. Oke? Nah, jadi ya ini ya kita lihat di gambarnya ini adalah contoh. Bapak Ibu kenal gambar ini? Maksudnya dari gambar ini bisa tahu ini kisah apa? Gambar ini. Oke, nah ini adalah gambar ilustrasi sebetulnya, ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya, nah jadi kita lihat dulu contoh teladan, ya. Contoh dari rendahkanlah dirimu ini, tidak membela diri terus. Misalnya di kehidupan kita sehari-hari ya, saya contohnya ya mama sama anak, maksudnya orang tua dan anak, karena itulah biasa kita hadapi ya, mama sama anak di usia-usia seperti ini. Kita hanya punya keluarga di rumah, dan kadang kalau misalnya seperti saat ini ya kita ketemu ya, ama dan akong ketemu, tapi kebanyakannya bersama anak dan cucu di rumah. Nah, jadi kita tidak membela diri terus, tidak merasa benar terus. Ya, kalau kita
Oh iya nak, kamu benar, mama salah. Oh iya nak, kamu benar, papa salah. Nah, kita mau mengakui bahwa kita itu salah. Ya, jangan merasa benar terus walaupun kita salah. Oke. Ama dan Akung di usia seperti ini ketika salah kita masih sadar kan kita salah? Benar nggak? Iya kan? Iya kan? Iya. Nah, jadi kalau kita salah ya kita harus mengakui. Jangan merasa saya jadi rendah nih di hadapan anak saya. Malu saya. Nah, di hadapan Tuhan mengasihi. Karena bilang apa? Siapa yang merendahkan diri dia akan ditinggikan. Nah, kalau kita salah kita akui, maka Tuhan akan mengasihi. Dan pasti anak kita pun bilang, aduh mama saya mau mengakui kesalahannya. Bersyukur. Itu akan menjadi lebih baik. Di mana-mana anak itu sayang kepada orang tuanya. Jadi kadang-kadang mungkin kita begitu pun mereka tetap sayang. Tetapi kalau kita mau mengakui kesalahan kita, aduh mereka lebih sayang lagi sama kita. Ya kan? Nah, jadi kita tak mau membela diri terus kalau kita salah, kita harus mengakui. Nah, tidak memaksakan diri untuk ditinggikan, untuk dihormati. Kebetulan saya ini dari kampung ya. Jadi biasa orang tua itu memang harus dihormati, sangat dihormati. Bahkan duduk di hadapan mereka pun kami tak boleh naikin kaki, duduk di kursi tak boleh naikin kaki. Itu saya dididik dulu seperti itu. Hanya setelah sudah pergi ke kota agak berubah. Itulah agak berubah ya. Jadi kalau saya tak lakukan itu saat ini, jangan dulu dia diajarin kok dia tak lakukan lagi ya. Saya udah pindah ke kota ada perubahan. Nah, tapi bukan berarti saya membenarkan diri saya. Nah, tapi saya mau kasih tahu bahwa orang tua itu memang harus dihormati dan itu sudah tertanam dalam diri kita. Bahwa kalau kita tua, maksudnya kita lebih tua nih secara umum, yang muda harus menghormati kita. Nah, kita tak mau memaksakan diri seperti itu. Tapi biarlah anak-anak kita melakukannya dengan sukacita. Oke, melakukannya dengan sukacita dan kalau kita mau dihormati, maka kita juga berusaha sayang mereka, menghormati mereka juga. Ya, jangan kita tiap hari hanya merendahkan mereka, marah mereka terus-terus. Bisa jadi rasa hormat itu luntur. Jadinya tak ada lagi sukacita, jadinya tak ada lagi rasa hormat sama orang tua. Walaupun bagaimanapun kita tak akan membenarkan ya, anak itu durhaka, anak itu tak menghormati orang. Tetapi kadang-kadang karena salahnya kita marah tak jelas sama anak kita atau cucu kita. Kita karena begitu mau dihormati jadi kita suka-suka, akhirnya rasa itu lama-lama pudar. Jadi kita tak dihormati. Oke, rela diajar. Tadi saya udah bilang kan, jangan semakin modern, banyak hal yang kita tidak tahu. Namun anak kita mungkin lebih tahu. Jadi anak kita kalau kasih tahu sama kita tentang misalnya contoh pengobatan, ya kita ikuti saja. Kita rela diajar. Anak kita lebih paham. Kita mau. Nah, rela tidak dipuji. Jadi kalau misalnya kita lakukan hal yang baik lalu tak dipuji, tak usah. Pujian hanya datang daripada Tuhan. Ini contoh ya. Nah, lalu kita lihat. Masih adalah contoh yang lain, tidak menuntut selalu dihormati, tadi sudah, tidak mudah tersinggung ketika pendapatnya tidak diikuti. Nah, ini contoh ya. Lalu tidak memaksa anak atau cucu selalu menuruti keinginan kita. Karena kadang-kadang keinginan kita pun salah. Iya kan? Pernah nggak kita merasa keinginan kita itu salah? Lalu anak cucu kita yang benar. Dalam hidup kita tak sempurna. Kadang kita salah. Jadi kita tak usah memaksakan diri kita. Oke? Nah, jadi ini tadi sudah ya, tidak merasa diri paling benar karena lebih tua, ya tidak mencari pujian atau penghormatan dari anak-anak kita ataupun orang. Oke, ini ya. Nah, siapa tokoh yang paling bisa kita teladani dalam hal kerendahan hati ini? Tuhan Yesus. Ya, ini. Jadi kisah ini, gambar ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah, punya tahta di surga, raja di atas segala raja. Tapi dia rela merendah
merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ya, dia merendahkan dirinya. Kita tahu kelahirannya pun di mana? Kelahirannya pun di kandang domba, kandang ternak. Siapa di sini yang rela dilahirkan di kandang ternak? Atau rela melahirkan anaknya di kandang ternak? Tak ada. Kita semua tak ada. Tapi Tuhan kita rela merendahkan dirinya sedemikian rupa. Apakah dia tak punya kuasa untuk melahirkan, untuk terlahir di istana? Punya, sangat punya. Tetapi dia memilih memberikan teladan kepada umat, yaitu rela dilahirkan di kandang ternak. Apakah setelah itu dia hidup dengan kemewahan? Tidak. Orang yang hidup dalam keluarga yang sederhana. Papa Yusufnya itu hanya seorang tukang kayu yang sederhana. Rela seperti itu. Dalam masa pelayanannya, apakah dia seperti pendeta-pendeta yang mau harus mobil mewah, rumah mewah, tempat tinggal yang mewah? Ada seperti itu? Tidak. Sederhana. Pergi kemana-mana jalan kaki, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Jalan kaki untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tak menuntut banyak. Berbeda dengan mungkin saya. Ya, saya di sini dapat fasilitas yang sangat baik. Tapi Tuhan tidak. Nah, dia rela memberikan teladan yang baik kepada kita. Ya, dia mengambil rupa hamba. Nah, dia menjadi hamba. Nah, ini dari gambar ini contoh aja. Ini contoh, salah satu contoh. Bagaimana dia merendahkan dirinya, padahal selama ini 12 muridnya panggil dia guru kan? Artinya mereka tuh murid lebih tinggi dari guru atau sebaliknya. Pasti guru lebih tinggi kan? Tetapi dia rela merendahkan dirinya, membasuh, mencuci kaki murid-muridnya. Siapa yang mau pegang kaki orang lain? Kadang-kadang kaki kita aja mungkin kita agak-agak gitu tak mau pegang karena jorok. Ini dalam kondisi kotor kan baru dicuci. Nah, Tuhan mau loh pegang kaki mereka, mencuci kaki. Dia merendahkan dirinya untuk melakukan ini. Lalu dia taat sampai mati. Dia taat kepada Bapa di surga. Nah, apa tujuan dia datang ke dunia di dunia ini? Harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Lalu dia lakukan itu. Walaupun di masa akhirnya dia waktu mau disalibkan, mau ditangkap, dia berdoa kepada Tuhan kan. Kita ingat bagaimana kisahnya sangat menderita Tuhan kita. Tapi dia rela menanggung itu semua, taat sampai mati untuk menebus dosa. Nah, jadi inilah contoh tokoh Alkitab yang paling terbaik dalam hal kerendahan hati. Nah, kita bisa meneladani dia. Tiap kali kalau kita merasa diri ini dipuji, ini dihormati, coba kita ingat Tuhan kita yang tidak seperti itu. Maka dengan mungkin akan membantu kita untuk menjadi orang yang mau rendah hati. Ya, oke. Jadi apa intinya? Kita rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, nah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan hati yang tunduk, rendah hati dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas seluruh hidup kita. Jadi kita mau menjadi orang yang rendah hati ya. Nah, kita lanjut ya. Di bawah tangan Tuhan yang kuat itu melambangkan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan dan disiplin Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, jadi dia maha kuasa ya. Artinya kita ini sebaliknya, kita tak maha kuasa. Jadi kita mau merendahkan diri di bawah tangan dia yang begitu kuat. Oke ya. Nah, jadi apa pelajarannya bagi kita? Nah, pelajaran bagi kita yang pertama menjadi teladan dalam perkataan kita. Karena sesuai dengan judul tadi menjadi teladan kan. Nah, jadi menjadi teladan dalam perkataan kita, kita tidak suka marah-marah. Ya, tak usah marah-marah yang jelas, yang tidak jelas maksudnya, yang tidak jelas. Nah, mungkin kadang-kadang anak kita salah, ya, mungkin kita perlu marah. Tapi marahnya harus dikontrol. Kalau salah memang harus dimarah, tapi kontrol. Lalu janganlah marah-marah yang tak jelas. Nah, itu hanya membuat suasana tidak enak, ya.
tidak merendahkan anak-anak kita. Ya, tidak merendahkan anak-anak kita ya. Nah, bukan berarti kita memuji mereka berlebihan juga. Nah, kalau kita memuji mereka berlebihan juga salah. Nah, tapi kita tak boleh merendahkan mereka ya. Nah, kita bersyukur kita punya anak yang Tuhan kasih, yang baik, yang memperhatikan kita, yang menyayangi kita, merawat kita. Ya, kita sayang mereka. Kita jangan merendahkan mereka. Lalu kita tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau kita bisa menjadi teladan yang baik kepada anak dan cucu kita dalam hal teladan dalam perkataan ini, maka puji Tuhan anak-anak bisa tiru kita, cucu kita bisa tiru kita, karena kita adalah orang yang dihormati, yang patut diteladani. Maka anak-anak kita pun bisa tiru ya. Lalu tetap mau belajar dan hormat kepada Tuhan. Dan bersyukur Ahmad dan aku sudah lakukan ini. Buktinya setiap hari Sabtu mau datang. Saya Ahmad dan aku mau tetap belajar firman Tuhan. Jadi lakukan terus ya, ikut PUI setiap hari Sabtu ya. Nah, jangan harus siapkan waktu. Oh, selama Senin sampai Jumat kan Tuhan sudah kasih waktu ya kepada kita. Biarlah hari Sabtu ini saya pakailah untuk datang belajar firman Tuhan. Hari Minggu juga ya. Kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan, itu yang utama. Tuhan mau hari Minggu kita beribadah. Karena beribadah itu memuji, memuliakan nama Tuhan, belajar firman Tuhan lagi, mendengar firman Tuhan. Nah, jadi saya lihat Ahmad dan aku sudah lakukan, pertahankan, tingkatkan, jangan stop, ya. Berserah di bawah tangan Tuhan. Nah, jadi kita berserah semuanya kepada Tuhan. Nah, misalnya kadang-kadang kita tak dihormati, tak usah merasa kecil sekali lalu marah-marah, tapi kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, ya. Oke, nah lalu mau mendengar dan menghargai anak dan cucu. Jadi ketika kita lakukan ini, maka kita juga memberikan teladan yang baik. Teladan yang baik kepada cucu kita. Cucu kita kan ada papa dan mamanya kan? Anak kita, cucu kita mau mendengar papa dan mama. Cucu kita mau mendengar kita juga. Anak kita mau mendengar. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini mengenai kerendahan hati. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan di hari ini, di saat ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kami. Kami bisa belajar daripada Tuhan Yesus sendiri, mana Tuhan Yesus rela merendahkan diri sedemikian rupa datang ke dunia ini untuk memberikan teladan kepada kami dalam kerendahan hati. Rela hidup sederhana, rela mati di atas kayu salib yang hina. Tuhan merendahkan diri sedemikian rupa sehingga di mata manusia saat itu Tuhan, Engkau terhina, namun justru karena demikian maka Engkau melakukan tugas yang termulia, yaitu mati untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, biar kami melihat ini, kalau kami mau meneladani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada